Sahabat sosial semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube 1130 di hari Bansos. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan berbagi informasi kabar gembira untuk KPM. Dua bansos ini akan dicairkan hari ini. BLT mitigasi risiko pangan apakah termasuk? Update terbaru bantuan PKH, BPNT, PIP, dan juga BLT mitigasi risiko pangan hari ini. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, simak terus videonya, jangan di skip-skip supaya tidak gagal paham dalam menyerap semua informasinya. Dan yang baru bergabung dengan channel YouTube 1130 di hari Bansos, saya ucapkan selamat bergabung dan terima kasih banyak. Saya mohon dukungannya, didukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan di-share di berbagai media. Dan lalu nyalakan lonceng notifikasinya supaya sahabat sosial semua tidak ketinggalan berita. Cair dan cair lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube 1130 di hari Bansos, channel yang akan membahas update terbaru pencairan bansos terkini. Baik sahabat sosial semua, langsung saja akan melanjutkan informasi selanjutnya. Kabar gembira untuk KPM. Dua bansos ini akan dicairkan hari ini. BLT mitigasi risiko pangan apakah termasuk? Update terbaru bantuan PKH, BPNT, PIP, dan juga BLT mitigasi risiko pangan hari ini. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, simak terus videonya. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, ada dua bantuan sosial atau bansos yang akan dicairkan untuk para penerima manfaat di Indonesia. Satu bansos reguler yang masuk kartu keluarga sejahtera atau KKS, dan satu bantuan non tunai berbentuk barang. Bantuan sosial atau bansos adalah pemberian yang tidak berkelanjutan dan dipilih secara selektif berupa uang atau barang kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam proses pemberian bantuan sosial atau bansos, baik pemerintah daerah sebagai pemberi maupun masyarakat atau lembaga kemasyarakatan sebagai penerima, memiliki tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan bantuan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dikutip dari ayojakarta.com, dari YouTube pendamping sosial pada hari Jumat tanggal 10 Mei tahun 2024, berikut dua bansos yang akan dicairkan pada hari ini, yaitu bantuan reguler melalui KKS. Bantuan reguler yang akan dicairkan adalah bantuan program keluarga harapan atau PKH yang telah diverifikasi melalui sistem basis. Bantuan ini akan disalurkan melalui bank-bank seperti BRI, Mandiri, BSI, dan BNI. Bantuan ini terutama ditunjukkan bagi keluarga penerima manfaat program keluarga harapan atau PKH yang telah terverifikasi oleh sistem. Beberapa waktu belakangan terdapat kebingungan terkait saldo yang masuk ke dalam KKS. Salah satu kebingungan tersebut muncul dari keluarga penerima manfaat atau KPM, bantuan pangan non tunai atau BPNT, yang mengira bahwa saldo yang masuk adalah bantuan BPNT atau PKH alokasi Mei Juni tahun 2024. Namun
Setelah dilakukan penelusuran, ternyata saldo yang masuk adalah bantuan PKH untuk KPM PKH yang sudah diverifikasi melalui sistem basis. Jadi untuk para KPM yang telah mendapatkan informasi bahwa bantuan PKH atau BPNT alokasi Mei Juni tahun 2024 telah dicairkan, informasi tersebut belum tentu benar. Pada tanggal 10 Mei tahun 2024, status pencairan bantuan PKH dan BPNT masih dalam proses. Informasi terkait pencairan ini dapat diperoleh melalui update status pada kartu KKS. Bantuan non-reguler berbentuk barang. Bantuan non-reguler yang akan dicairkan besok adalah bantuan pangan berupa beras seberat 10 kg. Bantuan ini dikhususkan bagi 22 juta KPM yang tercatat sebagai miskin ekstrim. Pencairan tahap keempat, bantuan ini dijadwalkan untuk dilaksanakan di daerah Palembang pada tanggal 10 Mei tahun 2024 dan akan disusul dengan pencairan di daerah lainnya dalam beberapa hari berikutnya. Bantuan pangan ini merupakan bagian dari program pemerintah untuk membantu masyarakat yang berada dalam kondisi miskin ekstrim. Para KPM yang memenuhi syarat akan mendapatkan bantuan ini untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan mereka. Pada tanggal 10 Mei tahun 2024, dua bantuan akan dicairkan untuk para penerima manfaat di Indonesia. Bantuan reguler berupa PKH masih dalam proses pencairan, sementara bantuan non-reguler berupa bantuan pangan akan dicairkan di beberapa daerah. Informasi lebih lanjut terkait pencairan bantuan ini dapat diperoleh melalui update status pada kartu KKS masing-masing. Kemudian informasi selanjutnya yaitu tentang BLT mitigasi resiko pangan sebesar Rp600.000 tahun 2024. BLT mitigasi risiko pangan akan diberikan juga dalam wujud uang tunai sebesar Rp600.000, yaitu BLT mitigasi risiko pangan pengganti BLT El Nino, BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 yang akan direncanakan cair pada bulan Mei tahun 2024. Pemerintah menargetkan BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 cair pada April, Mei, Juni tahun 2024 melalui kantor pos. BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 menyasar sebanyak 18,8 juta KPM se-Indonesia. Kategori masyarakat yang akan menerima BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 ini adalah penerima kartu sembako atau bantuan pangan non-tunai berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial DTKS Kementerian Sosial Republik Indonesia. Bantuan langsung tunai BLT mitigasi risiko pangan tahun 2024 menjadi bantuan sosial atau bansos yang paling ditunggu masyarakat. Sebab nominal bansos yang diterima dalam BLT mitigasi risiko pangan tahun 2024 cukup besar, yaitu sebesar Rp600.000 dalam sekali pencairan. Sementara itu jumlah penerima BLT mitigasi risiko pangan tahun 2024 sebanyak 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM seluruh Indonesia. Lalu BLT mitigasi risiko pangan tahun 2024 kapan cairnya? Jadwal pencairan BLT mitigasi risiko pangan tahun 2024 pernah diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu Bapak Airlangga Hartarto. Airlangga mengatakan BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp4.600.000 tahun 2024 ditargetkan cair pada semester pertama tahun 2024.
tepatnya sekira bulan April hingga Juni tahun 2024. Mengingat April sudah berakhir dan belum ada tanda-tanda pencairan, maka ada kemungkinan BLT mitigasi risiko pangan di tahun 2024 ini cair pada bulan Mei tahun 2024. Jika Mei tahun 2024 masih belum tak kunjung cair, maka akan mundur hingga bulan Juni tahun 2024. Di tahun 2024 terdapat BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 yang ditargetkan terrealisasi di semester pertama tahun 2024. Kata Erlangga di Mahkamah Konstitusi MK Jumat tanggal 5 bulan 4 tahun 2024. Terbaru, Erlangga meminta agar masyarakat menunggu pengumuman resmi pemerintah terkait pencairan BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 tahun 2024. Ia juga mengatakan tidak ada kendala terkait penyaluran BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000. Dia menilai anggaran untuk bantuan tersebut sudah ada. Meski demikian, Erlangga juga belum memastikan kapan bantuan tersebut akan cair. Enggak ada kendala, anggaran pasti ada, tunggu saja, kata dia di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin tanggal 22 bulan 4 tahun 2024. Ia pun menyebutkan pemerintah memiliki anggaran cukup untuk melaksanakan program yang membutuhkan biaya sebesar 11,25 triliun itu. Ketua Umum Partai Golkar itu menambahkan pemerintah tengah meninjau postur dari anggaran pendapatan belanja negara APBN. Padahal BLT mitigasi risiko pangan diberikan kepada masyarakat sebagai pengganti BLT El Nino sebesar Rp600.000. BLT mitigasi risiko pangan kita masih lihat seluruh postur APBN tambahnya. Sebagai informasi, nasib BLT mitigasi risiko pangan menjadi tidak jelas setelah diumumkan oleh pemerintah pada Januari lalu. Di awal peluncuran, Erlangga mengatakan BLT MRP cair pada Februari tahun 2024, kemudian direvisi lagi menjadi Maret tahun 2024 dan sebelum Lebaran tahun 2024. Namun hingga Lebaran tahun 2024 sudah berlalu, nyatanya BLT mitigasi sebesar Rp600.000 tak kunjung cair sampai sekarang. Hal ini pun menimbulkan tanda tanya sendiri di antara masyarakat, terutama yang berpotensi jadi penerima. Namun mengenai update BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 dari pantauan 6NG untuk periode sendiri belum ada perubahan. Hal itu tersebut menunjukkan bahwa belum ada informasi lanjutan mengenai penurunan SK maupun SP2D-nya. Oleh karena itu, para KPM harus tetap bersabar untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai bantuan tersebut. Saya cukupkan sekian informasi dari kami. Semoga bermanfaat, bisa dipahami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.